Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amal ibadah di dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bertemu lagi dengan saya, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursyid, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam acara Kupas Tuntas Amal Ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Para jemaahku, para hadirin, para sahabat dan kerabatku, para jemaah, para alim ulama, para al-ustad, al-kiai, al-habib. InsyaAllah marilah kita berbuat selalu dalam kebaikan, mencurahkan dan berbagi ilmu kepada sesama, karena tujuan kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi Allah itu menjadi tujuan ibtiqa daripada manatilah ibadah kita, maka tidak luput daripada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan menuju kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, zahir dan batin. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. InsyaAllah pada tayangan yang kesempatan ini saya akan berbagi sebuah ungkapan terhadap makna yang dimaksud daripada qabla mutu anta mutu, yaitu merasakan mati sebelum mati. Inilah rumus ibadah. Rumus ibadah mutlak, pintu gerbang daripada azalinya Allah, pintu gerbang daripada liganya Allah, pintu gerbang daripada ibadah, yaitu adalah qabla mutu anta mutu. Tidak ada kodrat yang lain mampu menghadapi kodratku sendiri melainkan kodratku dengan nyata, kata Allah. Mana kodrat Allah yang nyata? Nah, disinilah persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ketuhanan diri kita kepada Allah dengan kemampuan sholat tentunya adalah nomor satu. Banyak sungguh orang hafal makna yang disampaikan tadi, yaitu qabla mutu anta mutu. Bagaimana sih rasanya, apa yang dikatakan merasakan mati sebelum mati? Ini dua kalimat ini kita jangan ceroboh dalam memaknainya. Sekali lagi saya ulang. Jangan ceroboh memaknai kata-kata merasakan mati sebelum mati tadi. Nah, ini sangat tinggi nilainya. Hati-hati. Pegangan Allah di dalam ilmu adalah hijahiyah. Ingat wahyunya. Allah berpegang kepada makna, yaitu huruf. Nah, kalau Jabariyahnya sampai menjadi Alkitab, tapi hati-hati, tidak ada sebuah Alkitab itu tanpa huruf. Nah, jadi kita harus berpegang di situ. Apa yang dikatakan qabla mutu anta mutu. Nah, disinilah
Kalau yang merasakan mati dan yang mati itu beda. Nah ini, di sini ada kalimatnya adalah qabla mutu baru anta mutu. Ini qabla mutunya ini yang paling susah. Apalagi anta mutu, kamu mati. Qabla itu kejadiannya. Nah seperti apa? Nah ini sholat kita ada dua, yaitu dikatakan zahir dan batin. Itulah kodrat diri kita. Di sini para jemaah, qabla mutu anta mutu, garis bawahi itu merasakan mati. Nah ini yang penting, anta mutu, baru kamu mati. Nah bagaimana proses merasakan mati tadi? Kita lihat dari sisi ifa'alus sholah, yaitu dari sisi amaliyah. Amaliyah dia merasakan, atau sakaratul maut, itu merasakan. Nah, ini hukum sholat. Jadi innalillahi itu berpulang kepada Allah itu adalah sholat. Tidak ada orang meninggal berpulang kepada Allah itu bukan yang itu bahasa ibadah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dengan Allah, selalu pulang dengan Allah. Jangankan pulang pergi dengan Allah. Nah, jadi jangan menempatkan sisi ketuhananmu dalam hukum mati. Hukum mati adalah hukum amaliyah. Hukum hayat adalah hukum ruhaniyah. Ini beda. Nah, jadi saya akan menerangkan. Jadi kalau kita tidak hayat, tidak hidup suatu hakikat, suatu perbuatan syariat, tapi di mata kita syariat itu mati, ini sholat sudah rawan, sudah berbahaya, tidak akan terijabah. Tapi kalau semua gerakan, sedikit pun gerakan dalam sholat itu adalah wahyunya Allah, maka kita perhatikan dengan bijak, ya. Perhatikan dengan bijak. Qabla mutu anta mutu. Qabla mutu anta mutu. Nah, kejadian qablanya barulah anta. Nah, sekarang dalam proses takbiratul ihram itu dikatakan qabla mutu anta mutu. Kalau tidak mungkin bisa ihram. Ihram itu tinggal sendiri dia. Satu. Itulah al-hadun wal wahidun. Mencari Tuhan yang satu dengan diri yang satu. Nah, kalau memang sudah terjadi qabla mutu, pasti satu. Yaitu anta mutu. Nah, juga kamu mati. Nah, ini yang dikatakan proses daripada qabla mutu, anta mutu atau takbiratul ihram. Perhatikan pelajaran hakikat ini baik-baik. Ini pelajaran hakikat. Yang tidak mengakui sholat itu hakikat, itu bukan sholat. Karena sholat itu perbuatan marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Mana qabla mutu anta mutu? Nah, kita pertanyakan sekarang. Kenapa kita diarahkan kepada maghrib? Kepada matahari terbenam alias barat? Jangan bilang ini Ka'bah. Itu bahasa anak-anak. Itu bahasa anak-anak. Semua umat Islam Ka'bah itu kiblatnya. Secara hukum alam. Kenapa? Ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap Allah. Nah, proses menghadap Allah dengan menghadap kiblat ini dalam bentuk kejadiannya akan berbeda. Kalau ini tidak bisa kita menetapkan mana yang menghadap kiblat dengan mana yang menghadap Allah, kita tidak bisa menetapkan nafis isbatnya, ini akan berbahaya. Itu akan sama. Akhirnya sholat itu amaliyah aja. Mana yang ibadah, mana amaliyah, kita sudah nggak bisa membedakan. Sekarang saya akan buka rahasianya. Insya Allah para jemaah, demi keiman dan takwa kita. Dihadapkan kita ke matahari terbenam atau barat, apa kaitannya dengan jasad kita?
barat itu, bagian barat itu, bagian matahari terbenam itu apa kaitan dan hubungannya dengan jasad kita? Kita harus berpikir. Nah, hubungannya apa? Hubungannya jasad kita ini sebagai pelaku amaliyah dalam solat, yaitu qalu nafsin zaikatul maut. Qalu nafsin zaikatul maut. Ini jasad yang diberi nyawa yang akan bisa mati. Nah, ini bersifat mati. Mati itu dalam bahasa Al-Quran maghrib. Nah, makanya kita arahkan ke situ. Titik akhir daripada jasad adalah mati, dikuburkan, maghrib. Makanya kita mengarah ke situ. Nah, di belakang kita adalah masyrik. Masyrik itu adalah matahari terbenam atau hayat atau hidup. Tapi tingkat alam, ya. Tingkat alam, berbahasa maghrib, berbahasa masyrik. Bagaimana proses qabla mutunya dulu? Nah, baru terjadi antamutu. Proses qabla mutu di situ, di saat pencabutan sakaratul mautnya dari ujung kuku, dicari dengan ujung kuku di sini ke ujung kuku di kaki, begitu kita mengambil ruh diri kita. Nah, disinilah kita mengangkat ruh itu. Kita kembalikan tanpa bersuara sedikit pun, tapi dalam hati dan hayat tawajuh kita, kita sudah melihat kepergian kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya di belakang kita, di belakang alif itu tidak ada pertanda, karena itu usungan, karena itu kerandanya kamu. Keranda keberangkatan lahir dan batinmu kepada Allah yang tidak diperlihatkan ada peristiwa yang sifatnya hijahiyah, yang sifatnya segala pertanda tidak ada di belakang alif itu. Harfiah apapun tidak ada. Maknanya sangat ma'rifat dan hakikat yang dikosong di belakang alif. Itu di belakang kita. Di situ orang menunggu 7.000 malaikat, 70 malaikat siap dengan keranda. Begitu kita mencabut seluruh ruh itu, di situ kita terbayang, bertawajuh anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan. Qabla mutu. Sangat terpukul kita di situ. Makanya dikatakan solat itu innalillahi. Solat itu adalah kembalinya sifat diri Allah kepada Allah. Untuk mengeluarkan sifat Allah pada alam diri kita kembali. Menuju kekolikan dia lagi. Makanya barang siapa yang menjalankan solat itu dengan hakikatnya yang sempurna, Allah kembalikan usianya 1 tahun lagi. Berusia 1 tahun. Subhanallah. Salu anta min tawafun mikhrabifun ala khayatun wa minal umur. Akan bisa menambah usiamu. Dan akan bisa memperpanjang usiamu. Dan kamu dikembalikan seperti bayi lagi. Hidup lagi. Insya Allah panjang umur. Dengan kita mencabut seluruh ruhamiyata, ruh-ruh yang bergerak di diri ini semua. Tenang kita, bertawajuh kita tenang. Cabut semua, kembalikan. Tawajuhnya memang ini suatu kejadian yang nyata. Begitu sampai pada titik an-nazir, sifat manusia terakhir adalah sama daripada sifat Allah. Baru tunduk hati kita ke qalbi. Baru kita bertakbir menyebut namanya. Yang kita takbirkan namanya Allahu Akbar. Qabla mutu.
Mereka, kita diam sejenak. Mereka bawa usungan tadi, kita dibawa. Keluarga ditinggalkan semua dalam keadaan duka. Diam berapa detik. Tidak ada lagi tempat kita bergantung. Di depan kita sudah kosong semua tawajuhnya. Tidak ada lagi tempat mengadu. Kosong, hampa. Apa yang ada lagi? Tidak ada. Di situ kekosongan yang ada di depan kita. Dan sebuah makam. Sebuah makam. Pertanda kita sudah dibawa. Baris 2 di depan alif. Batu nisanmu. Barulah datang. Ibarat dalam kaji amaliyah. Man rabbuka bagi ruh. Tapi bagi insan yang berpuluh. Datanglah habibillahnya Allah. Inna min o'aina. Ditanya kita. Dari mana dan hendakmu ke mana? Inna salati wa nusuki wa mahya. Perkenalkan diri hayatmu yang belum berstatus apapun di saat engkau mengaku inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati. Itu yang qabla mutu anta mutu tadi. Ini baru qabla mutu. Setelah lillahi rabbil alamin, lillah menjadi alamin, lillah menjadi alammu, ikhlas menjadi alammu. Barulah datang gejolak batin al-Fatihah. Allah Fatihah. Allah menjalankan batinnya menuju arasnya. Setelah 7 batin Allah bergerak meliputi dan menjadikan suatu kehidupan dinamakan batang tubuh sifat atau ayan karajiah. Seperti kita dalam kaca yang tidak memiliki apapun, yang aslinya sudah dibawa orang tadi. Tinggallah ayan karajiah, yaitu jasad yang tidak memiliki keinsanan dunia. Diproses oleh Al-Fatihah dan menjadi maujud nyatullah. Mata kita berubah menjadi basar. Telinga kita sudah berubah menjadi sama. Suara kita sudah berubah menjadi kalam. Hidup kita tidak lagi ruh, sudah berubah menjadi hayat. Dan kodrat kita tidak ada lagi berupa tubuh, tapi sudah bernilaikan ilmu. Dan Rasulullah, insan kita sudah menjadi Rasulullah, rohani. Dan di batin kita sudah menjadi diri Rabbani. Bersusunlah kerangka Adam dan Muhammad dalam hakikat dan menapaskan batin Allah. Bernamalah tubuh sifat. Itu ahyan karajiah atau disebut ihsan. Kita sudah tidak ada. Siap meluncur menuju alam bakofilah, yaitu Tuhan bilah bersembunyi dalam kalbi sir paling dalam. Saya tahan sampai di sini kajinya dulu. Jangan kita bernafsu. Kembali kita kepada qabla mutu. Para jemaah sekalian. Jiwa kita sangat dibutuhkan di dalam menempuh lillahi ta'ala tadi. Yang dikatakan di dalam usuli lillahi ta'ala. Lillah itu jalan, ta'ala itu Tuhan. Ilah. Belum Allah.
ilah ini akan datang di tahbir tadi dengan gejolak rahasia Al-Fatihah setelah kita panggil dengan nama Allah. Tapi sebelum dia menjadi lillahi rabbil alamin, diusoli dia sudah lillahi ta'ala. Bedakan lillahi ta'ala dengan lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin, di situ adalah 3 kodrat dilihat satu menjadi satu kodrat, menuju satu yang asal kodrat itu jadi batang tubuh sifat yang tidak boleh dikatakan ada zat dan nurnya. Tapi dikala lillahi ta'ala, itu adalah diri rahasianya Allah. Usolli, di mana kita berusul, wa qauli, di situ kita berkata, itulah qalbi. Para jemaah yang dirahmati Allah, situasi dan kondisi di saat qabla mutu, kejadian kematian, itu harus benar-benar di hati nuranimu dalam melakukan, bukan hanya sebatas syarat. Kamu sendiri yang mencabut sakaratul maut daripada ruhmu. Ini merasakan loh ya. Apa tapi sakaratul apa yang kita rasakan? Bukan sakit dosanya, bukan sakit kita berdosa dalam sakaratul ajal. Tapi ini sakaratul fisabilillah. Sakaratul hijrah, bukan hajaroh. Kalau hajaroh, gerakan hijrah, tapi tidak hijrah. Itu hajar. Tapi ini hijrah. Hijrah itu istilahnya adalah mi'raj. Salawatul fil mi'raj. Salat itu hanya bisa dicapai dengan mi'raj. Apa mi'rajnya? Itulah qabla mutu anta mutu. Sedikit sekali mungkin yang memahami rahasia Allah ini. Kenapa? Karena tidak tahu akhirnya menggampangkan. Kalau Allah itu, kita lihat tanda sukun di Al-Quran itu kosong, artinya mati. Coba tulis Arab namanya al-maut, ya. Di atas waw itu ada kosong sukun. Waw itu dia, sukun itu mati. Dia ada di alam mati. Itulah mutu. Proses kematian tadi yang harus terjadi di saat kita sholat. Qabla mutu, kejadian mati. Anta mutu, baru kamu yang mati. Ini enggak pura-pura mati yang ada di sajadah. Faba'iyaban irabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Jangan berdusta di atas nikmat besar, yaitu sholat. Fakir kamu, ikuti. Miskinkan kemampuanmu, ikuti jalur Allah dan kemampuan Allah. Ikhtibar, jabariyahnya Allah. Ikuti itu. Jangan keraskan hatimu dalam memperbanyak amal tanpa kiblat. Mencari kiblat tanpa Allah. Nah, setelah tertata qabla mutu anta mutu. Setelah qabla mutunya jelas, bagaimana kita mencabut sakaratul maut kita. Terbayang semua, tahu wajahnya, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan semua. Di belakang 70 malaikat sudah siap dengan keranda. Keranda Yasin. Dia bawa kita. Di depan kita tidak ada lagi yang kita harapkan. Tidak ada lagi tempat menolong. Sementara neraka semua sudah dekat. Matahari sudah dekat. Kalau kita tidak cepat miqrat kepada Allah, binasa kamu dalam hukum hakikat. Binasa kamu kalau kejadian ini sudah menjadi kejadian alam pada akhirat nanti. Tapi sementara dipraktekkan dalam kejadian ghaibi fin selu,
kegaiban di dalam solat. Wa yuqimuna sholah. Ini dia. Hakikat solat itu. Jadi nggak usah apa solat, siapa yang menyembah, siapa yang nanti kita kaji. Jangan loncat jendela kalau lagi solat. Kalau solat, ngaji solat itu jangan loncat jendela, jangan masuknya nggak jelas. Nanti kita kaji siapa wujud berdiri, kemana wujud tenggelam, kemana pertemuan titiknya, di mana disebut keilahan. Nanti kalau sudah salah masuk dari awal, nggak bakal bisa ketemu di dalamnya. Ini pintu azali. Pintu azali para jemaah. Jadi saya harapkan cermat bagus-bagus kajian ini. Putar berulang kali. Dan praktekkan. Makanya berwuduk sama seperti orang juga mau meninggal. Orang meninggal dunia, diwudukkan juga. Nah, kita diwudukkan. Iya, siapa yang wudukkan kita? Kalau kita tahu siapa jasad itu, ayat kerajiahnya Allah. Kita lihat jasad ini ayat kerajiah dalam orang dalam kaca, beda dengan di luar kaca cermin itu. Maka ayat kerajiah ini yang membersihkan yang tiga ini karena dia mau pulang. Dia mau tinggalkan kita. Entah iya dia balik atau enggak. Disitulah rasa yang dibutuhkan dari hati nuranimu. Sholat tanpa hati itu enggak bisa. Memang salah satu adalah kolbi, itu kodrat. Tapi kolbumu juga tidak boleh tinggal. Dalam arti apa? Jiwamu, perasaanmu, bertawajuhmu, itu wajib Anda berkonsentrasi. Kalau memang qabla mutu, nikmati qabla mutu itu dengan rasa perasaan dan air mata. Panjang murmuna. Nikmati dengan qabla mutu sebelum anta mutu. Sebelum anta mutu, alami dulu qabla mutu ke maghrib, mati. Maghrib itu artinya mati. Tetapi kenapa 3 rakaat? Karena 3 itulah yang akan hidup. 3 itulah yang akan tinggal menjadi satu batang diri. Ahadah, wahadah, wahadiyah. Wahadiyah itu Adam. Wahadah itu Muhammad. Ahadah itu Allah. Di dalam maghrib gelap dan kematian di depanmu tidak ada apa-apa. Dia ada 3 yang harus kamu panggil. Yang kamu harus hadirkan di tengah kematian tadi. Di tengah maghrib tadi. Artinya di tengah mati. Bukan sholat maghrib ya. Semuanya. Disitulah munculnya hayatullah tadi. Sampai patang. Sampai dah. Nah, setelah kita alami proses qabla mutu seperti itu. Baru kita mengkaji anta mutu. Kamu mati. Nah, di sini baru kaji sirullah tadi. Tidak bisa kita melangkahi qabla mutu. Tiba-tiba ingin tahu kaji anta mutu. Nggak bisa. Saya jamin tidak bisa. Duluan mana orang ketemu Allah dari mati? Mati dulu. Mati itu apanya yang dulu alami, kejadiannya dulu. Nggak tiba-tiba mati aja. Pasti dikuburkan semua. Sama. Sholat juga menghadap Allah. Apa bedanya? Bukan bayar hutang sholat. Memang Allah hutang. Bukan kewajiban, wajib. Nah, selesaikan. Kalau memang kita diarahkan ke matahari terbenam.
dalam kata Isra gelap dan memperjalankan malam, seperti Rasulullah diperjalankan oleh Allah di malam hari. Itu namanya Isra. Isra itu gelap, atau dalam alam namanya maghrib. Nah, disitulah kodrat daripada diri jasad kita ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang diberi nyawa ini pasti mati. Maka dia diarahkan ke maghrib. Tapi apa cukup begitu? Tidak ada proses qabla mutunya. Pencabutan sakaratul. Mulai dari ujung kuku kita. Mencabut ruh yang di ujung kuku itu. Berdiri lurus. Nah, disinilah benar-benar. Bukan asal-asal angkat. Benar, di situ jiwa hati nuranimu dipakai dalam menjalankan para jemaah. Dalam menjalankan qabla mutunya. Insya Allah. Pelan-pelan kita belajar sholat. Kalau ingin tinggi nilai sholatmu, pelajari lebih dalam. Tapi kalau cuma kamu nilaimu sebagai jasad sapi kurban, nggak usah kamu pelajari sholat itu. Beramal sih beramal. Tapi kita tidak memikirkan keselamatan diri kita. Perhitungan amalia saja bisa begini perhitungannya. Tapi kebanyakan umat Islam menggampangkan. Begitu berwuduk sudah. Ada kemana mimbarnya udah ke situ aja. Mimbar itu tahu artinya apa? Wahyu. Mimbar itu artinya wahyu. Yang diikuti wahyunya bukan mimbar kayunya. Kalau maghrib itu mati. Yang dimatikan itu diri. Nah, diri mana? Diri yang berjanji mati. Inilah kalau nafsin za'iqatul maut. Baru anta mutu. Baru kamu yang mati. Mati apanya kamu? Nanti diterusin kajian sholat kita akan diulangi. Dia akan diteruskan. Jadi dikala kita melakukan hakikat sholat itu, insya Allah kita sempurnakan dari wuduknya sampai semuanya. Baiklah para jemaah semuanya. Mudah-mudahan hidayah ini menjadi barokah bagi kita semua. Kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang mencari keridhaan Allah. Karena Allah bilang, tidak ada dosa bagi umatku yang mencari keridhaanku. Tapi ingat, rumus salat itu lillahi ta'ala. Lillah jalan, ta'ala itu Tuhan. Tidak di jalan lain lagi. Makanya proses qabla mutu dengan anta mutu harus teratur dengan baik. Insya Allah para jemaah, dengan tayangan pendek ini bisa memberkahi ibadahnya lebih kusuk lagi. Ini baru kita bicara soal ifa'alus sholah. Baru di tingkat amaliyah yang hukumnya bergerak saja. Belum kita menuju bersifat ikamatis. Bagaimana yang mendirikannya. Tapi kalau ini gagal, tidak mungkin kita bisa mengkaji lebih dalam lagi kalau pintunya saja rusak. Pintu masuk saja kita sudah salah, bagaimana di dalamnya? Baik para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Marilah kita selalu belajar, belajar, belajar. Saya juga belajar. Sama-sama belajar kita. Insya Allah, barakallah. Biarlah kita pelan, tapi yang kita pelajari itu sholat. Ya. Biarlah kita terlambat kata orang, tapi yang kita pelajari itu zikir. Nah, kalau lambat tapi kita belajar zikir, belajar sholat, lengkap sudahlah surat Taha 14 itu. Kita nyatakan ketuhanan Allah pada diri kita. Dan bagaimana menyatakan dengan la ilaha illallah. Dan bagaimana menghadapinya. Terus bagaimana mendirikan sholat dan mengingatnya. Itulah Taha 14. Ya, inani anallah. La ilaha illallah ma'buduni wa iqimis salatan ala zikri. Begitulah maknanya. Artinya ya seperti itu, bahwasanya
katakanlah aku ini Tuhan atau Allah, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi itu akan kita buktikan dalam sholat. Lebih baik kita belajar sambil membuktikan daripada mengimani sesuatu yang tidak bisa kita imani sebelum kita tahu wujudnya. Iman itu adalah berdasarkan wujud dulu. Ada yang diimankan maka akan bisa kita kusuk. Kalau pandangan sholat kita, pandangan batin kita dalam sholat itu masih banyak kosong, geraknya masih banyak kosong, kita tidak tahu kalau di balik gerak itu adalah wahyunya Allah, rahasianya Allah, maka setan akan menduduki kekosongan yang ada di dirimu tadi. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.